Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Nur, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, binuri ma'rifatik, kama nawwatal ardu binuri syamsika abadan abada, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda ya Allah, wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang maha menatap, doa yang menggenggam langit, bumi, diri-diri kami, doa yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Berkahilah majelis ini ya Allah. Ya Rabb, Engkaulah yang menggenggam diri kami. Bukakan hati kami agar bisa mengenal-Mu ya Allah. Golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu, sehingga setiap saat kami yakin Engkau maha dekat, maha memperhatikan, maha mendengar, maha tahu isi hati, maha sempurna kasih sayang dan keagungan. Doa ya Allah yang maha baik, bukakan hati kami agar bisa jujur melihat siapa diri ini yang sebenarnya. Jangan biarkan kami tertipu oleh nafsu, terpedaya oleh dunia, tergelincir oleh syahwat. Engkaulah yang kuasa menolong kami wahai Allah. Wahai yang maha menatap, karuniakan kami ilmu yang manfaat. Lindungi dari ilmu amal yang sesat menyesatkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin, senangnya Allah menyaksikan pertemuan ini. Tidak ada pertemuan ini tanpa izin Allah. Setan tidak suka kita ngaji. Setan tidak suka kita nambah ilmu. Karena makin banyak tahu, kita makin tahu tipu daya setan, makin susah dia. Makin banyak ilmu, kita makin tahu cara mengendalikan nafsu. Sedangkan nafsu adalah kendaraan setan memperdaya kita. Alhamdulillah, kalau Allah tidak menolong, kita mungkin sedang berbuat sia-sia minimal. Bahkan boleh jadi kita sedang berbuat maksiat pada malam ini. Semuanya hanya karunia Allah. Baik, kita simak surat An-Nisa ayat 79. Dua kemutlakan yang harus kita pahami. Astagfirullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula, wa kafa billahi syahida. Kebajikan apapun yang kamu peroleh
adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Terima kasih. Hadirin, ini adalah dua kemutlakan yang wajib kita yakini. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Kebajikan apapun yang ada padamu, yang kamu peroleh, bentuk apapun kebaikan yang kita dapatkan, besar, sedang, kecil, halus, sangat halus, fa min Allah. Semuanya mutlak hanya dari Allah. Tidak ada pemberi karunia selain Allah. Tidak ada sumber karunia selain Allah. Adapun selain Allah hanya jalan sampainya apa yang Allah berikan untuk kita. Ibu bapak, jalan terwujudnya kita yang sudah direncanakan Allah. Allah yang mempertemukan sel sperma dengan sel telur. Dialah yang mengembangkannya. Allah yang menciptakan. Ini ilmu kalau manfaat pasti Allah yang memberi. Kita bisa bernafas, Allah yang mengaruniakan. Kita bisa tidur, nikmat dari Allah. Kita bahagia dari Allah. Kita bisa menangisi dosa juga dari Allah. Kita bisa ikhlas, hakikatnya juga dari Allah. Pertemuan ini pasti karunia Allah. Allah menyukai majelis ilmu. Allah menyukai orang itikaf di masjid. Allah menyukai asma Allah disebut. Famin Allah. Kita harus punya niat. Kita harus berjuang ikhtiar. Tapi kalau sudah jadi kebaikan, niat itu berkarunia Allah. Jelas hadirin, tidak boleh kita merasa bahwa saya sudah berbuat, tapi adalah Allah lah yang menolong saya bisa berbuat. Ini penting. Jadi sekarang kalau ingin karunia bentuk apapun, kita itu harus tahu semua itu wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ingin apa saja dari Allah yang punya. Ingin makan, Allah yang punya. Ingin jodoh, Allah yang ngatur. Ingin rezeki, Allah yang menggenggam. Ingin tenang, Allah yang membolak-balik hati. Ingin apapun kebaikan, famin Allah. Semakin utuh hati kita, hanya Allah pemilik segala karunia, hakul yakin hidup makin tenang, makin mulia. Ketika kita menganggap ada selain Allah pemberi karunia, maka hati kita akan ke sana. Kita akan merunduk, menghibah, berharap belas kasih. Itulah yang membuat kita jadi hina dan belum tentu diberi oleh Allah. Kalaupun diberi, kita tidak dapat pahalanya. Bahagia tidak datang dari suami, bahagia tidak datang dari istri. Kalau bahagia datang dari istri, bagaimana saudara yang belum punya istri? Berarti belum bahagia. Padahal banyak yang belum beristri yang hadir kali ini, dan nampak sekali dari wajahnya memang belum bahagia. Kalau bahagianya datang dari suami, berapa banyak akhwat yang hadir saat ini belum punya suami, tapi kelihatannya bahagia.
bisa belajar, bisa tahajud sendiri. Bahagia tidak datang dari harta. Kita sering ingin punya mobil bagus, disangkanya punya mobil bagus bahagia. Apa saudara pernah lihat kebahagiaan yang punya mobil bagus? Lihatlah ketika yang punya mobil bagus turun dari mobilnya, kelihatan bahagia? Belum tentu. Mungkin dia stres di dalam karena takut mobilnya tergores, atau tertekan lihat mobilnya boros, atau di dalam ternyata ada masalah yang dia telepon keluar dari mobil, banting mobilnya, atau pusing sulit cari parkir. Pernah saudara lihat yang keluar dari mobil bagus bahagia turun? Nah tidak? Jawab. Belum kan? Yang paling sering melihat orang bahagia adalah petugas WC umum. Mungkin itu juga. Saya belum nunggu lama-lama di sana, tapi saya sering bahagia di sana. Bahagia itu di sini. Apa saudara pikir punya handphone baru bahagia? Belum tentu. Cicilannya nekan sekali. Apa saudara pikir punya wajah rupawan jadi bahagia? Takut tua, takut keriput. Kita sering menganggap ingin orang bahagia, ingin bahagia dengan sesuatu yang dimiliki orang lain. Tidak. Bahagia itu dekat. Huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Bahagia itu datang dari keikhlasan. Bahagia itu datang dari kebeningan hati. Tidak ada kaitan dengan uang. Apa saudara pikir di penjara itu menderita? Berapa banyak ulama yang begitu bahagia, bisa di penjara, asik dengan Allah, bisa terus menerus zikir, ibadah, hafalan Quran. Bahagia milik Allah. Jadi kalau saudara belum punya jodoh, belum punya uang dan tidak bahagia, wajar. Karena jauh dari Allah, belum punya pendamping, bahagia. Seperti Siti Asia, suaminya Fir'aun, tapi beliau tetap saja dibahagiakan oleh Allah. Karena memang kebahagiaan, kemuliaan tidak bergantung kepada ada tidaknya suami atau istri, bergantung kepada kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saudara pikir punya rumah besar bahagia? Aja, ngepelnya itu mas, sampai sakit pinggang. Punya taman luas, belum sampah daun-daun, ngepel. Punya rumah bertingkat, listrik mas, Masya Allah ya. Gaji 1,5 juta, listrik 2 juta. Apa saudara pikir bahagia punya suami ganteng sekali? Kemarin ada yang curhat ibu-ibu, suaminya ganteng sekali, gagah, atletis, punya kedudukan, cerdas. Hampir membunuh diri itu istrinya, karena suaminya pasarannya tinggi sekali, di mana-mana yang suka, dan suaminya juga suka. Sedang istri makin lama makin tua, suami awet muda, wah stres. Tahu kenapa stres? Karena hatinya menuhankan suaminya, tidak menuhankan Allah. Menganggap suaminya lah sumber bahagia, suami sumber mulia. Ya, ujian. Baik hadirin, jadi mulai sekarang kita harus memutlakkan tentang siapa pembagi karunia.
sebesar, sehalus apapun, cuma Allah semata. Mencari dari selain Allah, berharap dari selain Allah, kita pasti menderita. Penderitaan pertama dalam hidup ini, ketika hati ini menganggap ada selain Allah sebagai sumber karunia. Pasti kita akan bersandar ke sana, pasti kita akan menderita, karena Allah tidak suka diduakan. Mutlak karunia itu milik Allah. Ketika kita berharap kepada makhluk, mungkin kalau ada sebuah bahasa, kita ini ciptaan Allah, sepanjang waktu diurus oleh Allah. Allah satu-satunya yang menghidupkan, mencukupi rizki siang malam, tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, tinggal di bumi milik Allah. Tapi kenapa hati kita berharap kepada selain Allah? Seperti di rumah, orang tua mencukupi, mendidik, memberikan segala, tapi si anak tidak mengakui ini pemberian dari orang tua. Dan orang tua tahu, mendengar, si anak tidak mengakui ini pemberian orang tua. Padahal nyata orang tua yang memberi pakaian syariat ini ya, ini pasti anak durhaka, benar. Manusia durhaka juga begitu. Semuanya dari Allah semata. Perusahaan, badan, sehat, kuat, pintar, hafal, faminallah. Yang kedua, wama asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Nah, ini yang kedua, kemutlakan kedua, keburukan apapun yang menimpa kita itu diundang oleh kita sendiri. Jadi tidak boleh kita menisbahkan keburukan dari Allah, tidak. Keburukan apapun dalam bentuk apapun yang menimpa kita, itu famin nafsi, itu buah dari keburukan kita sendiri. Sayangnya kita tidak pernah punya keberanian untuk mengakui ini adalah buah dari keburukan kita. Kalau kita disakiti orang, kita lebih cenderung menganggap kita korban. Saya disakiti dia, dia menghina saya, dia melukai hati saya. Kalau orang sudah begini, tidak ada cerita dia akan tobat, karena fokusnya adalah dia korban. Tidak ada cerita kalau orang tidak tobat, dia tidak akan memperbaiki diri. Kalau dia tidak memperbaiki diri, tidak ada yang jadi baik. Benar? Kita dihina orang, yang menghina itu salah, tapi itu urusan dia. Urusan kita adalah dosa apa yang saya lakukan. Ini pasti nih buah dari dosa saya. Tapi saya tidak menghina dia. Benar, mungkin kita tidak menghina dia, tapi berapa banyak hamba Allah lain yang kita hina. Dan pasti Allah tahu, dan pasti ada catatannya. Allah tidak akan lupa. Dan ini sekarang persekotnya mulai berdatangan. Tapi saya tidak pernah nyakitin dia. Boleh jadi benar kita tidak menyakiti dia, tapi berapa banyak hamba Allah yang lemah lain yang kita zalimi. Nah, inilah sebetulnya rahasia hidup hadirin. Kita nyaris jarang punya keberanian untuk menganggap sayalah sumber masalah dalam kehidupan saya. Ada yang menyalahkan suami saya, kelakuannya jelek. Ya kalau dia jelek, itu pilihan suami. Tapi kita menderita, itu pilihan kita sendiri. Harusnya bagaimana? Suami saya kok jadi begini sekarang? Ini pasti buah dari dosa-dosa saya. Saya memang belum jadi istri yang benar.
Periksa. Sama suami juga begitu. Kenapa istri begini kelakuannya? Ini adalah itu jelek. Istri beralasan jelek. Istri tidak sopan ke suami jelek. Istri punya perilaku buruk. Itu adalah kaplingnya. Tapi menimpa kepada kita sebagai istrimu, saya tidak nyebut istri kita karena nggak benar ya. Istrimu and me, ini pasti ada dosa saya. Kita bantu perbaiki, tapi tembus dulu dosanya. Saya belum jadi suami yang benar. Ini buah saya belum jadi imam yang mendidik tauhid keluarga. Ini buah dari perilaku saya, lelaki yang tidak jujur. Terus periksa. Dan Allah tahu apa yang kita pikirkan. Allah juga tahu remuknya hati kita menyesali dosa. Allah juga tahu persis air mata kita. Tidak ada satupun air mata menetes yang Allah tidak tahu. Tidak ada satupun perihnya hati menyesali diri yang Allah tidak tahu. Allah tahu apa yang kita rasakan di sini. Karena Allah sangat menyukai. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau melihat perangai keluarga yang kurang baik, kita sebagai kepala keluarga jangan sibuk mencari kambing hitam. Sayalah kepala keluarga yang tidak baik. Tidak jelas mau dibawa kemana keluarga ini. Tidak jadi contoh baik. Di depan keluarga saya kelihatan baik, tapi apakah di belakang saya baik? Padahal tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kita menyeru anak-anak jujur. Apakah kita sebagai lelaki jujur? Apakah makanan yang dibawa untuk keluarga makanan halal? Kalau jadi lelaki sering menangisi dosanya, Allah pasti melihat. Bagaimana mungkin kita menyalahkan anak-anak? Dia hidup belum lama. Anak yang belum soleh, anak yang melawan, anak yang mencoreng aib. Itu memang salah. Tapi kita yang bertanggung jawab. Menyalahkan anak-anak tidak menyelesaikan masalah. Kita perlu keberanian untuk mengakui saya sumber masalahnya. Allah melihat kita merenung. Allah tahu kita sedang berusaha jujur. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk berani ngaku kitalah sumber masalah dalam hidup ini. Ajukan tangan yang tidak punya dosa di ruangan ini. Ajukan tangan yang dosanya sedikit. Tidak ada yang ngacung. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Jujur, acungkan tangan yang merasa hidupnya banyak dosa. Inilah yang membuat kita sengsara. Semuanya dilihat oleh Allah. Mata yang mendekati zina, pikiran yang kotor, telinga yang dipenuhi oleh kesia-siaan, senang mendengar aib orang, menertawakan orang lain. Orang lain tidak berani, tapi Allah Maha berani. Bergibah. Berapa orang yang kita tipu, kita bohongi.
berapa hak orang yang kita ambil, semuanya ada catatannya. Dan itu akan terangkai, teruntai kembali ke kita semuanya. Kecuali kalau Allah mengampuni. Tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan kita selain Allah. Mau jungkir balik kita memecahkan masalah sendiri, kalau Allah tutup saja. Tidak ada solusi kecuali dari Allah. Dan Allah menolong. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan dirinya. Barang siapa yang memperbanyak taubat, menazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus melazimkan taubat, Allah akan mengganti hati yang galau dengan ketenangan hati yang sempit jadi terbuka. Itu pekerjaan Allah, hadirin. Kita tidak bisa menenangkan diri, tapi taubat adalah gerbang ketenangan. Mungkin masalahnya masih ada, tapi hati sudah dibuat lebih kuat. Wa min kulli daikin makhrajan. Nanti Allah akan rancang ada solusi. Mungkin terpikir, mungkin tidak terpikir oleh kita. Allah rancang, mungkin Allah mengilhamkan kita jadi memikirkan solusi yang bagus, atau kita dipertemukan oleh Allah dengan orang yang ahlinya, yang bisa membimbing kita, bisa memformat solusi. Atau tidak langsung Allah menggerakkan saja siapa yang Allah kehendaki. Semua makhluk milik Dia, semua hati dalam kekuasaan Allah, semua otak dalam genggaman Allah, semua gerak-gerik mudah kalau Allah kehendaki. Benar? Apa yang tidak ada dalam genggaman Allah, semuanya milik Allah. Betul? Benarkah? Adakah yang susah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mudah bagi dia menyimak apapun yang diucapkan ini. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini rezeki yang ketiga. Allah akan berikan kejutan, rezeki dari yang tidak terpikirkan, yang tidak terduga, yang tidak disangka. Itu salah satu yang dijanjikan Allah. Otak kita ini enggak pintar. Kita lebih banyak tidak tahu daripada tahu. Benar? Dan Allah Maha tahu. Jadi kejutan-kejutan itu versi kita, versi orang yang tidak tahu. Bagi Allah mudah saja. Kuncinya adalah taubat. Jadi kalau kita sedang dirundung masalah, kepahitan, kegetiran, siapa yang salah? Tuh kan tidak ngaku hadirin. Kalau kita gelisah, siapa yang undang? Kalau kita ditimpa kepahitan, siapa yang undang? Jawab. Kalau Bapak ditipu, siapa yang undang? Enggak boleh ngomongnya. Saya enggak undang penipuan. Emang saudara enggak pernah ngebohong? Acungkan tangan yang tidak pernah ngebohong sama sekali. Kan tukang tipu teh ngebohongin kita, betul? Kita terlalu sibuk merasa diri sebagai korban, padahal kita korban oleh kelakuan buruk kita sendiri.
Kalau kita ditipu orang, si penipu udah jelas dosanya, dan itu urusan dia dosanya. Tapi kita ditipu, ini pasti